Oke. Ini nanti langsung lo upload ke YouTube aja ya. Biarin adik kita ngomong. Iya. Nggak usah diedit. Gua mulai ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 tentang perkembangan bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Deli Ramayanti dan rekan saya Cantika Aprilianti. Wah, aku yang baca ya. Perkembangan bahasa Indonesia, problematika pembelajaran bahasa Indonesia. Pembelajaran bahasa Indonesia dapat dikatakan menjadi asing di kampung halamannya sendiri. Hal ini mengingat ada kecenderungan peserta didik yang lebih bangga bahasa asing dibandingkan dengan bahasa sendiri. Sikap seperti ini tercermin dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam situasi formal maupun non-formal. Sejarah pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa ini telah tumbuh dan berkembang bahkan sebelum bahasa Indonesia. Dideklarasikan sebagai Bahasa Persatuan dan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Mengapa bahasa Melayu lah yang menjadi asal akhirnya bahasa Indonesia? Yang pertama, karena bahasa Melayu sebagai lingua franca. Bahasa Melayu sudah digunakan sebagai bahasa perdagangan sejak zaman Sriwijaya. Di sini bahasa Melayu menjadi bahasa yang dapat dipahami dan digunakan dalam perdagangan oleh berbagai suku yang memiliki latar belakang bahasa ibu yang berbeda. Sehingga dengan demikian bahasa Melayu jadi lingua franca dalam aktivitas perdagangan. Dengan menjadi lingua franca, bahasa Melayu menjadi cepat tersebar ke berbagai daerah di Nusantara. Yang kedua, ada sistem bahasa Melayu praktis dan sederhana. Struktur dalam bahasa Melayu tidak mengenal undak-usak atau bahasa yang disampaikan berdasarkan strata sosial yang dipakai oleh masyarakat Jawa. Misalnya, dalam penggunaan kata sapaan, di Jawa kata sapaan anak kepada orang tua akan berbeda dengan seorang anak kepada teman sebayanya. Sehingga kepraktisan dan kesederhanaan inilah yang membuat bahasa Melayu lebih diterima dibandingkan bahasa lain. Tiga, kebutuhan politik. Untuk mengatasi perbedaan bahasa yang ada di Indonesia, Indonesia tidak mungkin memilih salah satu bahasa dari ratusan bahasa ibu yang dimiliki oleh suku-suku yang tersebar di Nusantara. Karena dengan memilih salah satu bahasa ibu sebuah suku, hal itu akan dapat menimbulkan konflik rasial yang dapat mengakibatkan perpecahan. Maka bahasa Melayu lah pilihan tepat. Karena bahasa tersebut telah dipahami di berbagai daerah Nusantara sebagai bahasa perdagangan. Banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan tersebut. Di antara faktor tersebut adalah waktu, politik, sosial budaya, dan juga iptek. Yang pertama ada waktu. Perkembangan bahasa Indonesia dalam lintas sejarah dapat dibagi menjadi 3 fase. Yaitu fase pertama adalah masa kolonial. Fase kedua disebut masa kolonial. Fase ketiga disebut dengan masa pergerakan. Yang kedua, politik. Muatan politik yang sangat melekat bahkan sejak kelahiran bahasa Indonesia muda yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1928. Eksistensi bahasa Indonesia semakin kuat ketika dikeluarkannya Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang ketiga, sosial budaya. Bahasa Indonesia yang sangat digunakan merupakan hasil dari interaksi masyarakat antar satu suku dengan suku lainnya. Program transmigrasi yang dicanangkan pemerintah membuat interaksi antar suku ini semakin kuat, selain arus urbanisasi yang tak dapat dibendung. Keempat adalah iptek. Perkembangan bahasa Indonesia sangat dipengaruhi oleh teknologi. Namun, banyak teknologi terbaru justru lahir dari tangan asing yang kemudian masuk ke Indonesia. Dengan bahasa internasional,
yakni Inggris. Sebagai istilah tersebut langsung diindonesiakan dengan menyerap secara utuh. Adapun penyerapan utuh misalnya menyebut laman Facebook yang kemudian diindonesiakan menjadi Facebook. Lalu ada ragam bahasa Indonesia. Yang pertama ada ragam bahasa Indonesia berdasarkan cara berkomunikasi. Ragam bahasa dapat dilihat dari segi sarana atau jalur yang digunakan. Ragam bahasa lisan adalah ragam bahasa yang dituturkan dengan indera mulut. Sedangkan ragam bahasa tertulis adalah ragam bahasa yang dituangkan oleh simbol-simbol atau huruf. Umpamanya ketika seorang anak kecil menginginkan sebuah boneka pada sebuah toko, maka secara lisan anak tersebut menunjuk atau mengarahkan pandangannya ke toko buku tersebut. Dia juga mengatakan, "Aku mau itu, Bu." Tapi dalam bahasa tulis, karena tidak ada unsur petunjuk atau pengarah pandangan pada boneka itu, maka anak tersebut harus menulis, "Aku mau boneka itu, Bu." Jadi, secara eksplisit dapat menyebutkan kata boneka itu. Terus ada keunggulan dan kelemahan bahasa lisan yang dapat kita lihat. Yang pertama ada keunggulan bahasa lisan, yaitu berlangsungnya cepat, sering berlangsung tanpa alat bantu. Kesalahan dapat langsung diperbaiki, dapat dibantu dengan gerakan tubuh dan mimik muka. Sedangkan kelemahan bahasa lisan yaitu tidak mempunyai bukti otentik, dasar hukumnya lemah, sulit disajikan secara matang atau bersih, mudah dimanipulasi. Lalu ada keunggulan dan kelemahan bahasa tertulis. Keunggulan bahasa tertulis yang pertama mempunyai bukti otentik. Yang kedua dasar hukumnya kuat. Yang ketiga dapat disajikan lebih matang atau bersih. 4 lebih sulit dimanipulasi. Kelemahannya adalah berlangsung lambat, selalu memakai alat bantu. Kesalahan tidak dapat langsung diperbaiki, tidak dapat dibantu dengan gerakan tubuh atau mimik muka. Dua, ragam bahasa berdasarkan cara pandang penatur. Ragam atau variasi bahasa pertama yang bisa kita lihat berdasarkan penuturannya adalah idiolek. Idiolek merupakan ragam bahasa yang dimiliki seorang atau bisa dikatakan variasi bahasa yang bersifat persorangan. Variasi idiolek ini berkenaan dengan warna suara, pilihan kata, gaya bahasa, susunan kalimat, dan sebagainya. Namun, yang paling dominan adalah warna suara, sehingga kita bisa mengetahui hanya dengan mendengar suara tanpa melihat orangnya. Selain idiolek, dalam ragam bahasa berdasarkan cara pandang penutur ini kita juga mengenal yang namanya idialek. Dialek merupakan ragam bahasa atau variasi bahasa yang dipakai oleh kelompok anggota masyarakat. Variasi atau ragam bahasa ini digunakan oleh sekelompok penutur yang jumlahnya relatif, yang berada pada suatu tempat, wilayah, atau area tertentu. Ragam bahasa berdasarkan topik pembicaraan. Ragam atau variasi bahasa berdasarkan topik pembicaraan ini adalah ragam atau variasi bahasa yang digunakan berdasarkan bidang penggunaannya. Bahasa tersebut dinamai sesuai dengan bidang penggunaannya masing-masing. Misalnya untuk menyebutkan penyakit, ayan yang digunakan oleh masyarakat luas dalam bahasa kedokteran biasanya disebut epilepsi. Tidak hanya berdasarkan pada bidang penggunaannya, ragam bahasa ini juga bisa dibedakan berdasarkan tingkat keformalan. Berdasarkan tingkat keformalan ini, Jos 1967 membagikannya menjadi bahasa baku, frozen, dalam ragam resmi, formal, ragam usaha, konsultatif, ragam santai, casual,
sesual, casual, dan ragam akrab intimate. Kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia terbagi menjadi dua, yakni sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lembaga kebanggaan nasional, lembaga identitas nasional, alat pemersatu, dan alat penghubung antar budaya dan daerah. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa penghantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan, bahasa resmi dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah, dan bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Pertama, bahasa nasional. Kedudukan bahasa nasional di atas bahasa-bahasa daerah. Bahasa nasional bahasa Indonesia berfungsi sebagai pertama, lembaga kebanggaan nasional, kedua, lembaga identitas nasional, ketiga, alat pemersatu, keempat, alat penghubung antar budaya antar daerah. Yang kedua, bahasa negara adalah bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fungsinya, yang pertama, bahasa resmi kenegaraan, kedua, bahasa penghantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan, yang ketiga, bahasa resmi dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah. Yang keempat, bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Fungsi bahasa. Bahasa memiliki dua fungsi. Fungsi ini terbagi ke dalam fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum terdiri dari sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan atau mengekspresikan diri, sebagai alat komunikasi, sebagai alat perintegrasi dan peradaptasi sosial, serta sebagai alat kontrol sosial. Adapun fungsi khusus terdiri dari menggunakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari, mewujudkan seni atau sastra, mempelajari bahasa-bahasa kuno, dan mengeksploitasi iptek. Fungsi umum sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan atau mengekspresikan diri, sebagai alat komunikasi, sebagai alat berintegrasi dan adaptasi sosial, sebagai alat kontrol sosial. Fungsi khusus mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari, mewujudkan seni atau sastra, mempelajari bahasa kuno, dan mengeksploitasi iptek. Terima kasih. Sekian dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah stop aja Chan recordnya.